Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Apa kabar hari ini? Seneng banget loh Nena rasanya hari ini. Kenapa sih seneng? Ya karena sampai detik ini bisa ketemu dengan Anda semua Ziman Lovers. Kita bisa banyak sekali sharing mengenai kesehatan ya, dimana hari demi hari makin dalam ya pembahasan-pembahasan yang disampaikan di sini. Bersyukur sekali Tuhan masih kasih kesempatan ya. Termasuk Anda dong, sehat kan hari ini? Pastinya kalau yang masih berasa gak enak kalau udah dengerin, nanti pasti ada cara bagaimana mengatasinya ya. Dan semua yang dikasih Tuhan ini pasti ada obatnya kok. Oke, sudah bersama saya hari ini. Beliau adalah pemerhati masalah kesehatan dan nutrisi Pak Nyoto Setianto. Hai Pak Nyoto. Halo Mbak Nina, hai. Gimana kabarnya? Kayaknya Mbak Nina akhir ini lagi gembira banget nih. Gembira sekali. Karena awal bulan kali ya. Bapak kok buka rahasia sih? Kan tadi saya mau ngomong gitu, Iya. tapi kesannya absurd banget loh. Betul. Memang awal bulan layaklah kita bahagia. Padahal cuman permisi gitu. Pak Nyoto makin sehat ya? Harus dong makin sehat. Karena walaupun saya ini masih generasi X, saya lebih sehat daripada generasi Z. Emang Bapak enggak lah, Bapak mah enggak generasi X lah. Gimana Bapak ya? generasi strawberry. Generasi flowers. Oke, hari ini nanti kita akan bahas mengenai degradasi kesehatan yang terjadi pada generasi masa kini. Nah, mungkin banyak kemudian yang mengangguk-angguk ya bahwa kenapa ya orang-orang zaman sekarang tuh kok beda banget sama zaman dulu gitu kan. Lihat deh, dulu tuh aku punya eyang ya, meskipun dia sudah sepuh tapi masih kuat banget buat nyapu halaman itu memutar. Betul. Ya kan rumah eyang itu kan gede tuh Pak Nyoto. Iya. Halamannya besar ya orang zaman dulu ya. Zaman dulu emang rumahnya besar-besar. Iya, Kalau dan sekarang kan pekarangannya tuh 4L gede. rumahnya rata-rata. Iya, lu lagi. Lagi. Itu dia nggak mau kalau misalnya digantiin nyapu Pak Nyoto. Nggak mau dan juga nggak terbungkuk-bungkuk, tetap tegap ya, tetap sehat gitu. Mungkin kalau saya disuruh nyapu malah nggak kuat kali ini. Iya, betul. Nah, pasti ada sebabnya kenapa ya justru terjadi degradasi pada generasi sekarang. Penyebabnya apa sih? Nah, itu kita akan bahas hari ini. Untuk Anda Ziman Lovers yang ingin berinteraksi bersama kami, boleh langsung WhatsApp di 081 511 103 103. Jangan lupa saksikan juga keseruan kita di YouTube channel apa Pak? Ziman Herbal. Ziman Herbal gitu Oke. ya. Kan tadi judulnya sudah degradasi. It means ada terjadi penurunan ya. Iya benar, karena kan beda sekali ya zaman dulu dengan zaman generasi. Kalau saya sih beruntung di generasi X ini dari mesin Bapak ketik. itu bukan X tahu Pak. Apa? Baby boomer. Janganlah. Bapak ya itu kan? milenial. Milenial ya kan. Jadi Oke. kita mengalami dari mesin ketik sampai komputer sampai gadget itu kita alami. Komputer juga semua. ngalamin juga yang C-PROM itu ya Pak, yang DOS Iya, ya. Ngalamin pakai Pak. disket Iya. ya. Nah sekarang penyakit juga sama gitu ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Kemarin itu saya baru diajak seorang teman untuk diskusi dengan seorang ahli mikrobakteriologi. Dia cerita bahwa anak Gen Z zaman sekarang itu ternyata banyak yang kena penyakit diabetes tapi tidak ketahuan atau alias diabetesnya tersembunyi. Jadi kalau anak muda zaman sekarang itu sudah mager gitu ya, malas gerak, terus juga udah mulai obesitas gitu kan. Kemudian juga ternyata udah malas belajar, susah konsentrasi, kemudian juga bawaannya ngantuan, makannya banyak, itu ternyata udah ciri-cirinya kena diabetes. Karena mereka itu masih muda, jadi berasumsi orang tuanya juga gitu ya, nggak apa-apa lah, nggak mungkin kena diabetes, masih muda, gitu kan, masih gitu muda. ya. Padahal ciri-cirinya udah ada, ciri-cirinya tadi Mager malas ya. gerak, Generasi rebahan. iya generasi terbahan ya, malas gerak, otomatis malas belajar, susah konsentrasi, kemudian juga dia ngantuan, gampang capek, ngantuan, Males mikir. malas mikir. Kemudian duit mah itu bukan penyakit, itu udah sifat dasar. Biasanya kan mah, pah gitu kan. Iya, senang Minta duit. doang ya terus.
Nah itu mestinya dicek. Biasanya itu udah kena penyakit diabetes, gula darahnya biasanya udah 200. Dan itu ternyata tidak terdeteksi oleh orang zaman modern. Kenapa? Karena orang berpikir masih muda, masa iya sih? Orang berpikir diabetes Kena itu nggak mungkin kena diabetes anak gitu muda ya. gitu ya, mungkin ya Ternyata masih ya. udah kena Gen Z zaman sekarang jika lo sudah punya gejala-gejala seperti itu. Padahal kalau zaman dulu gejala seperti itu hanya kena di usia 50 tahun, tapi sekarang sudah shifting alias bergeser gitu ya. Ke generasi muda udah kena penyakit itu. Dan itu ternyata bukan bukan hal yang aneh. Ternyata penelitian-penelitian juga udah banyak, termasuk survei-survei ya, bukannya di Indonesia saja, termasuk di dunia. Apalagi kemarin itu tahun 2020 sampai 2023 mungkin ya, kita kena pandemi. Begitu ada pandemi, orang itu harus diisolir kan, nggak boleh Isolasi. kemana-mana ya kan. Jadi karena nggak boleh kemana-mana, kebanyakan mereka di rumah atau segala macam, otomatis nggak bisa bergerak juga kan, nggak bisa leluasa untuk aktivitas. Nah itu malah juga pencetusnya dari awal. Nanti kita bahas deh. Oke, baiklah kalau begitu. Rasanya sih mesti berkaca ya dan introspeksi diri. Siapa tahu anak-anak kita, anak-anak Anda itu memang masuk generasi yang ini. Nanti kita bahas lebih jauh ya, bagaimana sih mengatasinya. Stay di sini, kita kembali setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Kita lanjut kembali ya, Zman Lovers ya. Jadi generasi-generasi yang tadi tuh mager, generasi rebahan, malas gerak, malas olahraga, ngantuan, pokoknya negatif-negatif yang seringkali banyak terjadi itu bisa jadi terindikasi mereka terkena penyakit diabetes. Iya. Jadi jangan berpikir bahwa diabetes itu hanya dominasi para senior. Enggak, ternyata sekarang anak-anak muda pun bisa terkena diabetes. Betul. Nah itu biasanya kan kalau diabetes itu dari faktor makanan, kebiasaan, Iya. ada juga sedikit keturunan. Nah kalau anak-anak muda nih Pak, Ya karena kan zaman sekarang itu pola makannya kan sudah bergeser juga. Zaman dulu kan makannya singkong, getuk, ubi gitu kan, ganyong. jagung gitu Bapak ya. tahu ganyong nggak? Tahu, ganyong gitu kan. Kalau sekarang kan jagung udah jadi popcorn gitu kan. Jadi makanan zaman sekarang itu kan sudah makanan yang sudah dinaturalisasi lagi, itu mah pemain bola ya. Makanannya sudah diolah berkali-kali, bukan naturalisasi. Makanan yang sudah diolah berkali-kali, bahkan sudah banyak bahan-bahan sintetik kimia yang ditambahkan di dalam agar lebih enak taste-nya, lebih nyaman dikonsumsi dan awet. Itu yang menyebabkan makanan tersebut membebani fungsi dari metabolisme tubuh, membebani fungsi hormonal, juga membebani fungsi enzim tubuh. Akibatnya zaman sekarang itu wajar kalau kesehatan kita degradasi. Karena pola makan zaman sekarang berbeda dengan pola makan zaman dahulu. Karena pola makan zaman dahulu itu ya pola makan yang seandainya makanan itu diproses, biasanya cuma sekali proses, tidak berkali-kali proses. Pola makan atau jenis makanan? Jenis makanannya maksud saya ya. Jadi jenis makanannya itu masih sekali proses, langsung dikonsumsi. Ya kan misalnya cuma direbus, ya kan cuma kalau sekarang kan udah direbus digoreng, dibakar, dibakar di oven, udah berkali-kali proses gitu kan. Jadi nutrisinya udah hancur. Dan itu seandainya pun dikonsumsi kita, tubuh kita itu ngolah menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu makin berat. Akibatnya sistem metabolisme anak muda zaman sekarang itu berbeda. Contohnya deh, zaman dulu kan orang juga ngerokok ya, bukannya nggak merokok. Rokok sama. linting ya. Cuma kan zaman dulu itu ngerokok dari tembakau langsung dilinting, langsung di ini. Kalau sekarang kan enggak. Dikasih saus, jadi rokoknya itu tembakonya dikasih saus, Ya, ada dikasih sintetik. rasa ya. Kalau perlu dia bukannya tembakau lagi, kertasnya dicat aroma tembakau, kertasnya yang dikonsumsi kan gitu. Jadi jenis rokoknya juga sekarang udah berbeda-beda dan bahan kimianya juga makin bertambah, otomatis ya racunnya makin bertambah. Walaupun rokok juga sama-sama berbahaya, tapi kan sekarang berbahayanya ditambah. Iya. Kalau dulu kalau nggak salah pakai itu ya Pak, klobot. Iya, Ya kan klobot itu kan daun jagung ya. Iya. Yang notabene itu juga ini ya dari tanaman ya. Nah kemudian juga kita lihat zaman sekarang dengan zaman dulu juga termasuk pola makannya, apa yang dimakan ya kan.
Kemudian juga ragam makanannya, zaman modern zaman sekarang itu, konsumsi makanan zaman modern itu yang berbahaya membuat degradasi kesehatan itu adalah faktor makanan genetically modified organic. Apa itu? Yang pola makannya itu semua sayur mayur, buah-buahan misalnya ya, atau bahan baku apapun, itu sudah dimodifikasi genetiknya. Misalnya jagung warnanya kuning bisa dibentuk jadi warna ungu, ya kan? Oke. Warna pink, direkayasa genetiknya. Jadi karena direkayasa genetik, banyak buah-buahan pun tanpa biji. Enak sih dimakan, tapi itu sebenarnya berbahaya bagi kesehatan. Karena gennya itu masuk direkayasa, masuk ke dalam tubuh kita juga merekayasa gen dalam tubuh kita. Oke. Jadi ngaruh ya, jadi dari makanan Ngaruh. itu masuk ke tubuh pun dia juga akan bekerja sama Iya. dengan yang ada di makanan tersebut. Yang paling berbahaya itu kan jadi penyakit kerusakan di sistem gen, kerusakan di sistem tubuh kita. Banyak penyakit yang aneh-aneh pun muncul karena makanan yang kita konsumsi, makanan yang sudah tidak alami tapi makanan yang sudah dimodifikasi. Dan itu sudah menjadi budaya. Nah, jadi kalau kita cerita bahwa sekarang ini kesehatan kan sama pemerintah ditanggung ya. Ditanggung dengan BPJS. Saya rasa kekuatan untuk menanggung orang yang sakit lama-lama juga pemerintah nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena lebih banyak yang sakit di kuratif, tapi edukasi tentang preventif bagaimana tidak terjadi penyakit itu tidak didengungkan. Karena yang paling penting itu bagaimana rakyat kita itu, kayak kita jadi ini aja ya, orang bener gitu ya. Bagaimana lagi kampanye. Kayak lagi kampanye gitu kan. Bagaimana rakyat Indonesia itu harusnya dia sehat karena teredukasi tentang pola hidup sehat, pola makan sehat, gaya hidup sehat. Daripada dengan gaya hidup sekarang yang tidak tahu seperti apa, yang ujung-ujungnya nanti penyakit degeneratif seperti penyakit yang umum nih ya, diabetes, kolesterol, hipertensi, diabetes, ujung-ujungnya jantung koroner dan stroke. Jadi penyakit umum akibatnya termasuk gagal ginjal jadi penyakit umum. Ya sekuat apapun dana BPJS, ya nggak bakal mampu lah untuk mendukung jumlah penderita yang makin hari makin bertambah. Jadi mestinya rumah sakit itu makin hari makin sepi pengunjung karena rakyatnya makin Ada sehat. kesehatan. Sekarang Ini justru makin rame gitu kan, makin rame, makin hari makin rame, sampai berjubel-jubel karena kesadaran tentang pola hidup sehat, gaya hidup sehat, pola makan sehat. Kemudian juga tentang bagaimana menjaga kualitas kesehatan secara optimal dengan cara preventif itu tidak didengungkan. Nah, beruntunglah ada Mbak Nena di sini yang membantu orang membuka wawasan. Makanya kita mengedukasi terus agar Aziman Lovers ini makin paham ya mengenai apa-apa saja sih yang terjadi di era sekarang ini dan apa-apa saja kemungkinan yang bisa menyerang kesehatan kita. Nah, kalau misalnya nih Pak, kan kita memang anak-anak udah seperti itu sekarang. Saya aja sering kali juga suka berantem sama anak-anak gitu karena ya mereka tuh makannya maunya gitu-gitu loh, sayur susah ya kan. Iya, apalagi zaman sekarang itu serba instan kan banyak banget ya. Apapun itu semua dibikin serba instan. Iya, kalau misalnya mau makan apa, chicken garden blue gitu. Iya, Mau makan apa, steak, itu kan gak sehat semua. betul. Sekali-sekali sih boleh, kalau sering-sering bahaya Sering-sering. juga ya. Nah ini dia. Ini juga mungkin kesalahan kita orang tua. Saya juga merasa salah sih Pak gitu. Cuma kita nggak bisa menghindari sih ya, karena sudah budaya itu demikian kental dengan pola makan, gaya hidup makanan yang serba instan, serba dimodifikasi, serba diberi tambah-tambahan modifikasi gitu segala macam. Akibatnya ya kita nggak bisa menghindari, termasuk generasi-generasi kita. Cuma bagaimanapun kan orang harus berubah bagaimana caranya kita itu mencari konsumsi makanan yang lebih banyak, makanan yang sehat, yang raw, yang mentah, yang masih fresh, makan sayur-sayur buah-buahan yang segar, yang mentah, yang fresh, itu jadi kebiasaan. Contoh kalau kita makan misalnya ya, sebelah sini makanan siap saji, sebelah sana makanan instan, sebelah sini ada restoran nasi uduk, tapi masih banyak lalap-lalapannya. Kita mendingan pilih di situ deh. Jadi makan lalap-lalapannya dulu, baru makan mungkin nasi uduk campur ayamnya, campur kremesnya. Tapi kan ada yang kita konsumsi terlebih dahulu, makanan yang lalapan itu. Nah, coba kita lihat deh, di semua restoran siap saji itu tidak ada konsumsi makanan yang mengandung serat. Semuanya adalah makanan yang protein, daging ayam, pakai tepung. Tepungnya pun juga sudah banyak adifikasinya.
kemudian digoreng dengan panas yang sangat tinggi. Nah, bayangkan aja, udah nggak ada seratnya, nggak ada Dan sesuatu itu yang hidup. kesukaan mereka masalahnya. Aduh. Rasanya kita mesti harus koreksi kembali ya. Karena anak-anak ini atau generasi penerus kita ini yang bakalan menjadi pegangan kita di masa depan nanti. Negara ini akan menjadi apa ketika generasinya sudah tidak sehat. Nah, kalau kita sudah tahu pemicunya adalah makanan-makanan yang memang tidak baik, lantas bagaimana mengatasinya? Lantas bagaimana juga kalau udah ketelanjuran Pak Nyoto? Lah anaknya sudah 17 tahun, anaknya udah 23 tahun misalnya, atau 7 tahun, 10 tahun. Mereka kan berarti sudah melewati makanan-makanan itu bertahun-tahun. Iya. Jadi semakin lama dia konsumsi makanan yang sebenarnya itu minim nutrisi atau makanan, saya sebut makanan yang Junk food? hampa ya. Secara fisik kita kenyang, cuma hampa karena gizinya tidak mencukupi bagi tubuh kita. Paling banyak kandungannya adalah kalori gitu ya. Kenyang doang tapi nggak ada kandungannya. Protein juga protein buruk. Nanti kita bahas berikutnya deh. Oke, kalau begitu. Nggak cuman Ari Lasso yang punya lagu hampa, karena kesehatan dan makanan pun bisa hampa. Tapi hatiku nggak hampa loh. Terus penuh terisi oleh teman-teman semua Ziman Lovers. Kita lanjut lagi nanti ya setelah commercial break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. 081511 103 masih dibuka ya buat Anda Ziman Lovers yang ingin bertanya mengenai degradasi kesehatan pada generasi masa kini. Ini miris banget loh. Jujur saya jadi feel guilty ya, merasa bersalah karena banyak memberikan makanan-makanan pada anak-anak itu memang kebanyakan seperti yang kita bahas ini gitu. Sayur-sayuran ya karena anak-anak nggak mau karena mungkin nggak terbiasa sejak kecil ya Pak. Iya betul. Kalau saya sendiri disuruh milih, saya memilih sayuran. Bahkan kalau misalnya udah 2 hari nggak makan buah, itu saya merasa badan saya panas Pak. Kalau saya. Iya, masalahnya kan anak zaman modern itu anak generasi milenial. Iya pada susah. Gitu, konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran itu susah. Nah, bagaimana caranya kalau mereka itu harus mengenal bahwa kesehatan itu penting, karena kan gini ya, pada saat mereka masih muda, semua organ tubuhnya masih fresh, masih remaja. Cuma kalau dia tetap konsumsi makanan yang jarang, makanan yang mengandung makanan alami, buah-buahan dan sayur-sayuran yang segar, dan kebanyakan makanan yang semua serba instan, otomatis degradasi kesehatannya lebih cepat dari generasi kita, ya kan? Jadi generasi zaman modern yang sekarang ini lebih rentan terkena penyakit degeneratif seperti penurunan fungsi organ tubuh, penyebabnya menjadi diabetes, hipertensi, ya kan, kemudian juga kolesterol tinggi, asam urat tinggi, jantung koroner, bahkan bisa kena stroke, bahkan juga bisa kena gagal ginjal di usia dini. Dan kalau perlu sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi sekarang itu mestinya ada data statistik. Jumlah orang terkena penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal misalnya ya, itu berapa banyak sebelum dan sesudah. Kalau sekarang itu ternyata bertambah terus, kan harusnya diwaspadai gitu ya. Kan itu pasti menyerang ke keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Jadi yang paling penting itu kalau udah seperti ini bagaimana? Ya sudahlah, kalau udah seperti ini kita harus biasakan bahwa hidup sehat itu dimulai dari apa yang kita makan. Karena 50% dari kesehatan kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Jadi konsumsi makanan yang kita konsumsi itu kalau bisa makanan yang benar-benar alami. Jadi perbanyak sayur buah-buahan. Contohnya sederhana deh, makan pisang gitu kan. Itu kan sehat. Makan pepaya, makan nanas, makan bangkoang yang benar-benar kita langsung makan, ya kan? Dan beragam buah-buahan yang kita bisa konsumsi banyak sekali karena kan kita negara tropis sebenarnya. Iya. Ya kan? Jangan sampai kita lupa nggak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Sayur-sayuran juga banyak, ada kol, ada selada, ada pokcoy, apalagi itu. Ya, sawi kacang sawi panjang, putih, sawi hijau, kenikir, kenikir, kacang panjang. Mau urap nih. Iya. Ngurap. Makan ketoprak, ketoprak bukan ya, karedok. Keredok, rujak cingur. Ya kan? Enak-enak banget itu ya. Itu kan sebenarnya adalah budaya makanan sehat dibandingkan makanan yang tadi saya ceritakan. Makan ayam chicken goreng instan, fried chicken gitu kan, yang instan cuma ayam yang mungkin sebulan langsung dipotong karena pakai suntik hormon.
pun juga banyak kadar tepungnya yang pasti glutennya tinggi, dipanaskan dengan minyak yang sangat panas sehingga menyebabkan acrylamide dan dikonsumsi sehari-hari karena bumbunya cuma saus yang kebanyakan adalah perisa sintetik. Rasa cabenya pun juga rasa cabai bohongan loh itu. Kita makan crab stick ya kan, crab stick itu kan crab itu dari kepiting ya kan, itu nggak ada crabnya sama sekali, nggak ada kepitingnya. Jadi cuman essence ya? Essence semua. Jadi kita konsumsi makanan yang esen-esen itu, crab stick lah, itu nggak ada proteinnya sama sekali karena memang nggak ada crabnya. Dan itu adalah budaya konsumsi makanan zaman modern yang kaya dengan kalori tinggi, karbohidrat tinggi, tapi gizinya tidak ada alias makanan hampa. Akibatnya lama-lama kita punya struktur organ tubuh kita rontok karena sel-sel kita tidak mendapat asupan makanan yang berkualitas, kan gitu. Sedih ya? Asli sedih deh. Jadi bener deh, jadi kayak merasa bersalah banget deh Pak Nyoto. Ya mudah-mudahan setelah nggak ada yang terlambat, nggak ada kata terlambat ya. Kita coba kemudian bongkar aja deh. Mulai sekarang makanan-makanan yang disajiin ya betul-betul yang mengandung banyak gizi, sayur-sayur. Kalau misalnya buah-buahan susah disuruh makan, ya udah kita bikinin salad ya. Betul. Nah jadi mereka akan tetap makanan itu, jadi nggak buah biasa. Biasanya anak-anak kan suka begitu, sok gaya gitu kan. Ya kita contoh aja, gitu. Makan hamburger. Apakah kita berpikir hamburger itu daging betulan? Belum tentu juga, nggak tahu itu daging buatan dari mana. Apakah benar-benar mengandung proteinnya signifikan ya kan? Karena siapa tahu itu dagingnya ya bukan daging hewan yang benar, yang mungkin udah dicampur apa segala macam karena sudah direkayasa. Kita makan sosis, jangan berharap itu kandungan proteinnya dari daging yang benar. Kalau daging yang benar itu ya kita konsumsi makan ayam kampung yang dipotong kita makan sendiri gitu kan. Makan daging kambing, sate kambing yang emang ada dijual itu mungkin beneran. Tapi kalau makanan yang sudah siap saji, yang semuanya frozen food, yang diawetkan itu butuh natrium tinggi alias garam yang tinggi, gimana nggak kena hipertensi, rusak pembuluh darah. Tapi mungkin masih tetap ada sih frozen food yang memang dia masih bagus ya. Ada juga sih. Mungkin kita lihat ingredientsnya atau bikin sendiri, kemudian dibikin frozen food. Itu mungkin lebih sehat ya. Oke. Nanti kita akan lanjut lagi. Jadi mulai sekarang sadarlah. Kita kembali setelah break. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, yang sudah berlalu ya sudah. Mau gimana lagi? Yang ke depan kita mesti cari cara bagaimana untuk tadi ya mengurai sampah-sampah yang ada dalam tubuh generasi masa kini agar supaya mereka jadi jauh lebih sehat. Karena kan jadi diabetes kan berarti ada gula yang terlalu tinggi yang ada dalam tubuh gitu kan. Betul. Gula kalau di kulit jadi penuaan dini. Gula kalau di gigi katanya jadi gigi berlubang. Gula kalau di mata jadi glukoma. Iya. Ya, segala macam hal yang berhubungan. Jadi Alzheimer. Nah, berhubungan dengan gula itu ternyata nggak baik untuk kesehatan. Betul. Jadi kalau kita ternyata sudah banyak sekali menyimpan racun dalam sel-sel tubuh kita, itu kan harus dibongkar ya kan. Nah, bagaimana cara ngebongkarnya? Ya tadi kita cerita bahwa kita konsumsi pola makan yang sehat dengan pola makan makanan yang masih fresh, natural, alami alias makanan mentah. Jadi makan lalap-lalapan sayur-sayuran seperti kacang panjang, buncis, apa lagi yang bisa dilalap ya kan, daun poh-pohan, kemudian selada, sawi, timun, tomat, terong. Banyak sebenarnya yang bisa dilalap ya. Apalagi kalau hobi konsumsi makanan Sunda ya, banyak. Terus konsumsi buah-buahan rutin. Cuma kalau udah banyak sekali sampah dalam tubuh kita yang harus kita detoks, ada lagi nih salah satu nutrisi yang sangat menarik namanya ziman. Nah, ziman ini kan sebenarnya adalah dari saripati, buah-buahan dan herbal yang memang secara terapeutik sudah ribuan tahun terbukti secara empiris punya khasiat seperti noni gitu misalnya ya, buah mengkudu atau buah biji delima atau delimanya sendiri sama kulit manggis sama pegagan, kayu manis itu kalau difermentasi gitu ya. Saripatinya akan keluar. Dan saripati itu bentuknya enzimatis, apalagi kalau dia diekstrak dingin sampai 2 kali. Jadi dengan kemasan yang kecil sekali, kita rutin tetes di bawah lidah, ini otomatis memberi kekuatan kepada tubuh kita itu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuma kan gini ya, banyak sekali orang berpikir bahwa ziman ini sama dengan produksi yang lain. Ziman ini benar-benar produk alami.
buah-buahnya benar-benar buah-buah alami yang sudah punya sertifikasi organik. Jadi buah yang ada dalam itu, yang diproduksi masuk dalam botol Jiman itu udah ada sertifikasi organik. Maksudnya raw materialnya Materialnya tidak pakai bahan buah-buahan kimia, organik. ya, Oke. tidak pakai herbisida, fungisida, insektisida, pupuk kimia, nggak ada. Semuanya serba organik, ya, karena ini standarisasi Jepang HACCP. Nah, karena ini produk alami, rasanya juga nggak mungkin sama seperti kita konsumsi makanan pabrikan, karena makanan pabrikan yang sintetik itu bisa distandarisasi, termasuk rasanya bisa distandarisasi, Iya, kan, iya. warnanya bisa distandarisasi, semuanya bisa karena semuanya buatan manusia, bisa direkayasa. Cuma kalau kita makan buah-buahan alami yang difermentasi, diekstraksi, itu walaupun punya khasiat yang sama, rasanya belum tentu sama setiap bulan, tergantung musimnya musim apa. Iya, betul. Ya. Contoh saya makan buah apa ya zaman sekarang itu buah duku gitu ya, ataupun buah duren, ataupun buah mangga. Beda bulan itu rasanya bisa beda-beda. Beda musim hujan, musim kemarau juga rasanya berbeda-beda. Daerah pun juga ngaruh. Iya. Tanahnya seperti apa ya? Karena sesuatu yang dibuat alami itu rasanya ya otomatis taste-nya Tuhan yang kasih. Kadang-kadang rasanya asam sekali, kadang-kadang rasanya agak asam, kadang rasanya agak pahit. Nah, macam-macam deh. Karena ada rasa yang setiap musim itu rasanya beda-beda. Musim hujan mungkin rasanya lebih hambar. Pas musim kemarau lebih asam, atau mungkin bisa jadi pas musim hujan itu lebih asam dibandingkan yang musim kemarau. Itu perbedaan rasa itu karena perbedaan musim. Nah, Ziman ini kalau kita konsumsi rutin itu efektif sekali untuk membongkar semua sampah metabolik di seluruh tubuh kita. Tapi syaratnya konsumsinya rutin, ya kan? Dan kalau mereka sudah punya masalah kualitas kesehatannya sudah mulai drop, jadi masih remaja, masih muda, ataupun udah kepala 40-50, udah sakit-sakitan, udah banyak inflamasi, udah banyak Sering peradangan, imunitasnya udah rendah, Bentar-bentar flu, gampang capek, bentar diare. Itu konsumsinya 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes sore, 5 tetes malam. Kalau 4 kali juga boleh. 5 tetes pagi, 5 tetes siang, 5 tetes malam, 3 kali juga boleh. Yang nggak boleh itu 5 tetes 1 bulan sekali. Ya, nggak ngefek. Atau 1 botol sekaligus. Iya. Boleh nggak, Pak? Sebenarnya mau konsumsi 1 botol sekaligus pun boleh. Cuma itu pemborosan. Kenapa pemborosan? Karena kalau kita konsumsi makanan itu berlebihan, tubuh kita juga nggak otomatis bisa menyerap semua, malah kebuangnya ke toilet. Oh gitu. Gitu. Oke, kalau begitu. Jadi aturannya adalah 5 tetes sekali minum, bisa 4 kali ataupun 3 kali. Oke. Nanti lanjut ya, masih ada 1 sesi, mau nanya masih boleh 0815 11 103 103. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Oke, jadi tadi udah dijelasin Pak Nyotos, bisa ada cara untuk lakukan detoksifikasi pada generasi-generasi muda yang sudah banyak tumpukan racun dengan asupan-asupan makanan tadi yang sudah kita bahas, di mana itu bisa memicu diabetes, yakni dengan meminum Ziman sehari 3-4 kali, masing-masing 5 tetes ya. Kenapa ini Ziman ini bisa membantu? Itu emang cara kerjanya gimana, Pak? Jadi cara kerjanya sangat sederhana sekali ya. Karena kan sebenarnya tubuh kita itu punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Cuma untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia itu butuh nutrisi yang sangat baik, antioksidan. Nah, di dalam Ziman ini banyak nutrisi mikro, diantaranya ada mineral-mineral mikro, ada asam amino mikro, yang kalau dikonsumsi rutin itu membuat tubuh kita itu mampu untuk menyehatkan dirinya sendiri. Jadi yang paling penting itu sebenarnya adalah kita konsumsi makanan yang memang sudah secara alami banyak kandungan antioksidan alami, banyak flavonoid, alkaloid, polifenol, ya, yang diekstrak, sehingga tubuh kita punya kekuatan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, alias regenerasi sel. Gitu. Oke. Jadi kandungan-kandungan Ziman itu yang bisa membantu tubuh buat
mengembalikan atau memperbagus Iya. sistem metabolismenya. Jadi tubuh kita itu mampu detoksifikasi semua sampah-sampah di tingkat seluler, kemudian mampu juga untuk memperbaiki dirinya sendiri, regenerasi sel kan butuh butuh asupan makanan antioksidan ya. Jadi kan dia sebenarnya sifatnya adalah kofaktor dari semua makanan yang kita konsumsi dari nutrisi makro. Nutrisi makro kan karbohidrat, protein, lemak. Itu kan mesti mampu diserap tubuh secara optimal. Nah itu butuh pembantunya yang sangat efektif itu apa? Nutrisi mikro. Kemudian nutrisi mikro ini ada di herbal, di buah-buahan yang memang secara terapeutik, secara empiris ribuan tahun teruji punya manfaat. Jadi kayak katalisator Iya. gitu. Ya kurang lebih seperti katalisator lah. Katalisator itu kan artinya mempercepat ya. Jadi metabolisme kita mampu mengabsorb, menyerap semua nutrisi yang kita konsumsi ya, dan semua sampah-sampah dari hasil metabolisme juga mampu dibuang secara optimal. Akibatnya sel-sel tubuh kita kerjanya menjadi lebih efektif dan efisien. Nah kalau sel-sel tubuh kita bisa efektif dan efisien, otomatis regenerasi sel itu bisa cepat. Nah masalahnya kan semakin kita usia makin menua kan regenerasi sel kita kan makin lemot, ya kan? Kalau kita masih kecil kita kena luka, ya Cepet 3 banget, hari selesai, sembuh. sembuh. Kita udah umur kepala gen baby boomer apalagi ya, udah lukanya 2 bulan yang lalu nggak kering-kering gitu kan. Karena memang regenerasi selnya sudah mulai melambat. Iya. Nah jadi kita butuh asupan di mana memberi kekuatan kepada sel kita itu untuk membongkar semua sampah metabolisme sekaligus mampu regenerasi sel atau menyehatkan sel kita ya. Jadi sel kita itu bisa menjadi sehat, menjadi normal sehingga nanti pembelahan selnya juga sehat dan normal. Jadi sel yang sehat itu adalah sel yang panjang umur. Jadi sel yang panjang umur itu kalau bisa umurnya itu 2,5 tahun baru membelah diri. Nah kalau sel yang penyakitan baru setahun Cepet udah juga. membelah diri. Oh. Akibatnya lama-lama kita nggak punya suku cadang untuk memperbaiki organ-organ tubuh kita yang sudah lemah karena selnya udah nggak bisa membelah diri, kapasitasnya udah habis. Nah jadi utang sel kita makin banyak, utang nutrisi kita makin banyak, utang antioksidan kita makin banyak, ya kita penuaan dini, laju penuaan dini dipercepat. Akibatnya kita kembali ke alam dipercepat gitu. Kita resign Iya. tanpa pesangon. Tanpa pesangon. Makanya konsumsi Ziman bagi mereka yang ingin awet muda segar bugar. Dan awet muda itu bukan dimulai dari usia tua, tapi awet muda itu di usia muda harus dipersiapkan dengan menabung antioksidan dengan konsumsi Ziman secara rutin. Jadi awet muda apa awet tua? Saya sih mendingan awet apa ya? Awet banyak duit gitu. Oke, jadi paham ya, mulai sekarang betul-betul harus diperhatikan ya, khususnya bagi para generasi muda. Kenapa degradasi kesehatan itu bisa terjadi? Ya karena lifestyle kita sendiri ya. Benar-benar mesti aware dengan asupan Anda, dengan istirahat Anda, dengan ya apapun yang berhubungan dengan kesehatan ini. Oke Pak Nyato, mudah-mudahan ini menginspirasi ya. Terima kasih Oke. loh udah sharing hari ini. Oke, oleh sebab itu waktu sudah Kayak MC menunjukkan deh. pukul. Coba ulang. Ya, waktu sudah berjalan demikian cepat ya. Kan oke gitu ya. Ya wis. Oke deh. Ketemu lagi minggu depan. Saya Nina Amelia. Saya Nyato Sianto. Salam sehat, awet muda bersama Zima. Zima. Dah. Dah.